Oke. Saya ulangi ya. Dalam pertemuan yang ke-9 ini, kita akan belajar materi baru tentang bagaimana mengenal isim fa'il. Ya. Kata pelaku dalam bahasa Arab untuk keperluan paham Al-Quran. Ya. Masih ingat ya, dalam pola garis, kita sudah belajar ada yang namanya garis biru. Ingat Pak? Biru pelaku orang yang, Yang kan? Biru pelaku orang yang. Jadi kalau ada garis biru itu menunjukkan kata pelaku dalam penerjemahan diterjemahkan dengan orang yang. Orang yang. Nah, sekarang muncul pertanyaan, ya. Kata misalnya hudalil muttaqin, sebagai hidayah bagi, kan? Itu muttaqin dari kata takwa, ya. Dari situ biru. Nah, ini muttaqin, apakah artinya orang yang bertakwa, satu orang, ataukah dia itu jamak plural, orang-orang yang bertakwa? Ataukah perempuan, perempuan yang bertakwa? Nah, itu kan itu beda. Orang yang, ya, tunggal, orang-orang yang, ataukah perempuan yang. Bapak Ibu, bagaimana membedakannya? Disinilah kita belajar ilmunya. Ya, ilmunya, ya. Kita udah tahu ini kata pelaku, cuma apakah dia tunggal orang yang, orang-orangnya, ataukah perempuan yang? Di sini kita belajar ilmunya. Ya. Sekarang Bu, Bapak, lihat semua bukunya. Ya. Kalau Anda lihat, ya, Anda lihat ada tulisan pola 1, pola 2. Ya kan? Wazan 1, wazan 2. Apa artinya, Bu? Nanti kata kerja lampau itu, kata kerja lampau ya, atau kata kerja itu, ketika mau dibuat kata pelaku, ada kata yang menggunakan wazan pola pertama, ada yang menggunakan wazan pola yang kedua. Ya, itu dulu ya. Ya, di kata kerja itu abada, zakaro, amana, ya kan? Dia telah beriman. Bagaimana dirubah menjadi orang yang beriman seterusnya? Jadi ada dua pola. Ada yang menggunakan pola 1, wazan yang 1, ada yang menggunakan wazan yang kedua. Ya, oke, sekarang kita mulai ya. Hari kita belajar Bapak Ibu sekalian, mana-mana yang menggunakan wazan yang pertama. Oke, ini dia. Ya, sudah ya. Lihat bukunya Bu, Bapak, wazan 1. Ya. Bapak Ibu, ini wazan 1 ya, digunakan untuk kata-kata kerja yang hurufnya itu 3. Perhatikan ya, hurufnya itu 3. Ya, wazan 1 ini. Hanya kata kerja yang memiliki huruf 3. Ya, abada, zakaro, dan seterusnya. Oke. Apa itu wazannya? Apa itu polanya? Perhatikan Pak. Saya kan fa'ala. Ya, fa'ala itu berubah tulisannya. Perhatikan, menjadi fa'il. Tulisannya apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Cuma kita latihan dengan cara dimatikan aja. Ya, fa'il. Baca mati ya. Belakangnya baca mati. Fa'il. Ini artinya orang yang mengerjakan. Nah, satu orang ini. Fa'ala, dia telah mengerjakan, menjadi apa? Fa'il. Orang yang mengerjakan, satu orang. Apa cirinya? Pak Ari, apa yang berubah Pak Ari? Fa'ala. Iya, Ustaz. Apa yang berubah? Fa'ala asalnya kan, dia telah Ya, mengerjakan, menjadi fa'il, orang yang mengerjakan. Apanya yang berubah? menjadi kasroh, Ustaz. Yang pertama, Fa'ilun, fa'il, ada tambahan alif sesudah huruf alif. pertama. Kan? Jadi nanti akan panjang suaranya itu. Fa'ala, fa, itu ya, alif. Apalagi sesudahnya alif itu ada huruf kasroh. Kasroh. Ya, hurufnya kasroh. Ini menunjukkan kata pelaku nih. Kata pelaku. Kalau ada huruf kedua itu alif panjang, sesudahnya itu huruf kasroh, nah itu kata pelaku. Kata pelaku. Contohnya apa? Ini kalau ini Pak Ibu banyak kata yang telah menjadi bahasa Indonesia nih kalau ini nih. Contoh. Ya, pertama soleh. Apa artinya Pak Ari? Soleh? Soleh, orang yang soleh. Orang Laki-laki. yang soleh.
Kan orang yang soleh. Maksudnya apa? Laki-laki yang soleh. Nah, diterjemahkan orang yang soleh. Ya, misalnya ini Pak Ari ini soleh. Nah, gitu kan? Orang yang soleh. Lalu berikutnya Pak Ari kafir. Artinya Pak Ari? Ya, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Orang yang kafir satu. Oh ya. Bukan orang-orang. Orang Satu. mungkin dia jamak plural itu. Jamak. Orang yang kafir. Kan lihat nih, kafaro dia telah kafir menjadi apa? Kafir. Ya. Orang yang kafir. Nah, ini contohnya. Contoh di Al-Qur'an ini, Pak. Nah, ini nih, ya. Di mana? Di Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Malik dari kata milik. Ya. Malik orang yang memiliki. Cuma Allah kan bukan orang. Jadi apa terjemahnya? Yang memiliki, nggak pakai orang. Yang memiliki hari pembalasan. Tuh, ini kata pelaku nih Pak. Malik. Ya kan? Dari kata milik. Contoh yang kedua, yang sering kita baca, abid. Wala ana abid. Abidum ma'abatum. Dan bukanlah ana, aku, abid dari kata ibadah. Abada, dia telah beribadah. Abid, orang yang beribadah. Tuh, kan? Ya. Dan bukanlah aku orang yang beribadah kepada apa yang kalian telah beribadah kepadanya. Ya. Oke. Sampai sini bisa difahami Bapak Ibu? Pak Ari jelas? Jelas, Ustaz. Ya, nah, ini polanya fa'il, ya. Kemudian berikutnya, ya. Yang berikutnya kalau dia itu banyak. Lihat nomor 3. Tadi kan fa'il orang yang mengerjakan. Nah, ini berubah belakangnya menjadi fa'iluna atau fa'ilina. Nah, kita latihan dengan cara dimatikan belakangnya ya. Jadi dibaca apa? Fa'ilun atau fa'ilin. Fa'ilun, fa'ilin. Kalau fa'il kan orang yang mengerjakan, satu orang. Kalau dia mau banyak, maka ditambahkan belakangnya itu waw nun fathah. Atau ya nun fathah. Inilah yang menunjukkan orang itu banyak. Ya. Jadi kalau Anda baca Quran, Pak, ketemu itu ada huruf-huruf waw nun, ya nun, itu pasti orangnya banyak. Ya. Dan ini contohnya sangat banyak ditemukan di Al-Quran. Ya. Sekali lagi Pak, fa'il orang yang mengerjakan. Kalau ada fa'ilun, waw nun di belakang tambahannya, atau kalau fa'ilin, ya nun di belakangnya, yakin. Itu pasti orangnya banyak. Diterjemahkan apa? Orang-orang yang. Nah, contohnya ini. Oke, ini contohnya. Lihat contohnya ini Pak. Soleh, orang yang soleh. Menjadi solihun, solihin. Orang-orang yang soleh. Ya kan? Kafir menjadi kafirun, kafirin. Orang-orang yang kafir. Jelas ini? Ya kan? Nah, sekarang kita lihat contohnya di Al-Quran. Ini banyak banget ini kalau baca Al-Quran. Ya, nih misalnya apa? Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakanlah ya ayyuha wahai al-kafirun. Kafir, kafirun. Orang-orang yang kafir. Tuh kan? Pasti orang kafir karena ada wawunya di belakang. Apalagi berikutnya nih. Ya. Wala antum dan bukanlah kalian abidun. Abid, abidun, orang-orang yang beribadah. Kan antum kan kalian. Kan banyak gitu kalian. Pasangannya apa? Abidun, orang-orang yang beribadah. Tuh kan? Ya. Ya, ini contohnya nih. Ya. Dan bukanlah kalian orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Ya, nah ini contohnya. Ibu, ini mau ditandain ya. Yang pola yang ini nih, yang jamak ini, yang plural ini, termasuk yang banyak ditemukan di Al-Quran ya, untuk kata pelaku. Ya, maka saya ingatkan ini di sini. Saya ingatkan mana yang sering muncul nih. Oke, jelas ya. Lanjut, yang berikutnya fa'il orang yang mengerjakan menjadi fa'ilatun.
Dibaca mati belakangnya. Fa'ilah. Fa'ilah. Fa'ilatun jadi fa'ilah. Artinya perempuan yang mengerjakan. Ini sekarang perempuan. Ya. Mana bedanya? Lihat, kan fa'il. Fa'ilah. Nah, ada tambahan tak marbutoh. Ini tak yang berlubang di bagian belakang itu. Nah, adanya tak yang berlubang, tak marbutoh namanya di bagian belakang, itulah yang menunjukkan perempuan yang. Ya. Jadi kalau Anda ngaji ada tak marbutoh, itu kata perempuan itu. Kata perempuan. Ditambahkan terjemahannya perempuan yang. Ya, fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Contohnya tadi, soleh menjadi solehah, perempuan yang soleh. Kafir, kafiroh, nah kan, perempuan yang kafir. Jelas ini, ya. Ini contohnya, satu orang ya, fa'ilah perempuan yang mengerjakan. Sekarang kalau perempuannya banyak, perhatikan Bu, dari sini dari fa'ilah, lihat berubah belakangnya. Fa'ilah menjadi apa? Menjadi fa'ilat. Lihat, fa'ilat. Perempuan-perempuan yang mengerjakan. Apa yang berubah? Bagian belakang itu ada tambahan alif dan tak yang terbuka. Tak terbuka itu kan? Ya. Sehingga nanti akan panjang suaranya. Jadi fa'ilah lats gitu. Fa'ilah lats. Ya. Jadi adanya alif sama ta itu di bagian belakang, itulah yang menunjukkan perempuannya banyak. Diterjemahkan perempuan-perempuan yang mengerjakan. Contoh, solehah, perempuan yang soleh, menjadi solehat. Nah, itu kan perempuan-perempuan yang soleh. Lihat ada alif sama ta di belakang. Kafiroh, kafiroh menjadi kafirot. Perempuan-perempuan yang kafir. Ya. Oke. Jelas sampai sini, Pak? Selesai materi kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cuma ini Pak materi kita hari ini nih. Ya. Jadi apa kesimpulannya, Pak? Perhatikan. Untuk mengenal kata pelaku dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an sekejap ini ditandai dengan adanya garis biru. Pasti apa kata pelaku? Ya. Lalu bagaimana bedakan laki perempuannya jumlahnya? Ini ilmunya. Fa'il, orang yang mengerjakan. Ya, fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Ya, ada wawun atau kayak nun belakang. Lalu fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Lalu fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Ya, tugas Anda adalah mengulang pola ini sering-sering dan nanti merubahnya. Nah, bagaimana caranya, Pak? Caranya adalah nih. Pakai 5 tangan ini, Pak, latihannya nih. Ditunjuk ya. Nih, fa'il, orang yang mengerjakan. Satu jari ke sebelah kanan. Ya. Fa'il. Oke. Kemudian fa'ilun, fa'ilin. 2 kali diketuk. Fa'ilun, langsung. Fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Jadi artinya sekali lagi akan sama kan? Ya. Sekali lagi. Fa'il, orang yang mengerjakan. Panjang ya. Fa'il. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Tangan kanan. Sekarang kanan kiri. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Ya. Fa'ilah. Lalu fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Tangannya banyak. Ini dibuka. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Jelas? Sekarang kita mulai ya. Oke, semua matikan mic-nya ya. Saya contohkan dulu. Ya, saya contohkan dulu. Perhatikan saya ya. Bismillah. Jadi Arabnya dulu ya. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah,
fa'ilat. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Oke. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Jadi semuanya akhirnya dimatikan. Fa'il, fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Sekarang artinya, fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Ah, gitu. Oke, sekarang kita panggil Ustadz, aku dulu mau tanya Pak Ustadz. Oke, silakan Ibu Yuli. Ya, nomor 3 itu dalam kalimat kapan kita pakai fa'ilun, kapan kita pakai fa'ilin, Pak Ustadz? Nah, itu kalau ilmunya panjang ceritanya. Oh, itu lebih panjang kalau menjelaskan, Bu ya. Ya, itu ada ilmunya, Bu, namanya ilmu nahwu namanya. Kapan dibaca fa'ilun fa'ilin. Tapi itu panjang banget ilmunya itu. Ya, jadi intinya sekarang untuk sementara ini ya di sekitar, Bu, kita belum ajarkan karena secara arti nggak berpengaruh. Kalau kenapa? Wah, itu panjang banget tuh. Ya, misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Nggak boleh dan haram dibaca qul ya ayyuhal kafirin. Ah, nggak boleh. Kenapa begitu? Ah, itu ada syaratnya. Itu panjang ilmunya, ya. Kita nggak bisa sekarang. Intinya apa? Sekarang kan Ibu tahu aja, mau bilang kafirun, mau bilang kafirin, sama aja tuh artinya tuh. Ya. Tapi kalau praktek Al-Quran nggak boleh dirubah, ya. Nggak boleh, Yuli, maksudnya, ya. Sekarang saya nggak jelasin sekarang karena agak panjang penjelasannya, ya. Oke, jelas, Bu, Ibu Yuli, ya. Oke, oke, sekarang Ibu Yuli, coba Ibu yang selanjutnya, Bu, dicoba Ibu, ayo, nyalakan mic-nya. Fa'il, Arabnya dulu. Saya, Pak, saya Ustadz. Fa'il, Arabnya. Fa'il. Langsung artinya, Ustadz. Arabnya dulu. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Lalu yang Kiri ya, Pak. Fa'ilat. Itu bacanya jadi fa'ilah. Kan fa'ilatul. Oh, iya. Kalau mati fa'ilah. Fa'ilat gitu ya, Pak Ustadz. Fa'ilah, fa'ilat. Fa'ilat. Oke, dua-dua baca. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat, gitu, bersambung ya. Fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Iya, oke. Ini sudah bentar, Bu ya. Memang mau karena pertama kali kan agak sedikit gagok gitu. Iya, kaku. Sekarang Ibu coba artinya. Makanya dibaca aja sekarang. Ya. Artinya, Bu, fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'il, orang yang
Orang yang mengerjakan. Kenapa orang yang mengerjakan? Ya. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, orang-orang yang mengerjakan. Langsung dibaca dua-duanya. Fa'ilun, fa'ilin. Oh ya. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Kiri. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Kurang panjang, Bu. Fa'ilat. Oh, fa'ilat, fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Bu, latihan menjawab arti ya. Nah, maka ini Bu, ini kalau kita sholat berjamaah, ya, begini ilmunya nih sholat berjamaah itu Bu. Ya, ini udah kelas tinggi nih kalau bisa mendengarkan Bu, lolos, Masya Allah. Tapi kalau cuma ngaji gampang, karena tulisannya kelihatan, panjang pendeknya itu kan. Tapi kalau mau sholat tarawih di Masjidil Haram, sholat tarawih, ini harus jago ini. Ya, karena apa? Ilmunya pasti jumpa. Pasti jumpa. Oke ya, latihan sekarang ini. Ya, Ibu Yulia, siap ya? Langsung jawab artinya ya. Lihat cirinya tuh, panjang pendeknya. Ya. Fa'ilu. Fa'ilu. Masih nyontek. Sekarang nyontek dulu, Bu. Sekarang nyontek dulu. Ayo. Fa'ilun. Orang-orang yang mengerjakan, orang-orang laki-laki nggak usah disebutin, Pak. Nggak usah. Orang-orang yang mengerjakan. Kenapa orang-orang yang? Karena ada fa'ilu, ada lun ya, Pak. Ada waw nun di belakang. Waw nun di belakang, ya. Artinya fa'ilat. Orang-orang yang mengerjakan. Salah. Perempuan-perempuan yang mengerjakan. Kan fa'ilat. Perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke? Jelas Ibu ya? Nah, Ya, Pak. nanti dilatih. Insya Allah. Ya. Nah, sekarang kita panggil coba. Makasih, Ustadz. Ya, Ibu. Saya mau coba, Pak Ustadz. Endang. Ada Ibu Endang. Saya bukan Ibu Ustaz. Endang. Ibu, ada Ibu. Ada Oh, namanya Ibu Endang. Ada Pak Endang, ada Ibu Endang. Ini namanya Ibu Endang ya? Tahu apa ini? Untung ada Ibu Irwan di sini, jadi nggak ketuker. Oh enggak, bukan. Betul-betul. Pak Endang, salah. Nggak ada peserta juga namanya Ibu Endang. Bukan dikasih ternyata, dikasih lain. Oke, Pak Endang, Pak Endang. Oke, bismillah. Ulang. Fa'il. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Oh, pakai tangan ya, Ustaz? Iya, tunjuk. Fa'il. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Oke, artinya. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Masya Allah. Enak sekali suaranya Pak Endang ini. Alhamdulillah. Oke Pak Endang, jawab artinya ya. Perhatikan artinya. Fa'ilin. Orang-orang yang mengerjakan. Sudah benar. Fa'ilat. Perempuan-perempuan yang mengerjakan. Betul. Fa'ilah. Perempuan yang mengerjakan. Ini paham banget nih. Udah ngerti banget maksudnya ya. Alhamdulillah. Jelas Pak Endang, materi kita jelas hari ini? Jelas. Oke, sekarang kita praktek. Lihat sampingnya, Bu. 116. Nah, sekarang kita rubah ya. Ke kata-kata yang telah kita pelajari. Nah, oke. Jadi, Bu, pola ini ya digunakan untuk kata kerja yang hurufnya 3. Dan kita sudah belajar kan? Ibadah, abada, zakaro, syukur, syakaro, sabar, sobaro, ilmu, alima, amal, amila. Semua hurufnya 3. Nah, bagaimana merubahnya? Gampang. Abada menjadi abid. Tuh kan langsung. Abid. Lihat huruf keduanya itu ada alif. Ya. Sesudahnya langsung kasroh. Abid.
Bada. Huruf 3. Jadi A panjang, langsung kasroh. Bid. Apa itu? Orang yang beribadah. Abid, abidun, abidin. Orang-orang yang beribadah. Abidah, perempuan yang beribadah. Abidat, perempuan-perempuan yang beribadah. Gitu. Sama kan? Sekarang saya contohkan ya. Ya, dengarkan saya ya semuanya. Ya. Abid, abidun, abidin, abidah, abidat. Abid, orang yang beribadah. Abidun, abidin, orang-orang yang beribadah. Abidah, perempuan yang beribadah. Abidat, perempuan-perempuan yang beribadah. Oke. Pak Dokter Irwan, diulangi Pak. Abada, abid. Abid. Orang yang beribadah. Arabnya dulu. Abidun, abidin. Abid. Abidun. Abidin. Abidah. Abidat. Oke, artinya. Abid. Orang yang beribadah. Abidun. Abidin. Orang-orang yang beribadah. Abidah. Perempuan yang beribadah. Abidat. Perempuan-perempuan yang beribadah. Oke, sudah benar ya. Sekarang Pak Dokter, ayo jawab artinya. Ya, siapa Irwan? Insyaallah. Abidah. Perempuan yang mengerjakan. Mengerjakan. Beribadah. Kan Iwan ditanya. Ya. Oke. Perempuan yang beribadah, benar kan? Abidah. Oke. Terus abidin. Orang-orang yang beribadah. Abidun. Orang-orang yang beribadah. Abidat. Orang yang abidat. Orang perempuan-perempuan yang beribadah. Oke, mantap Pak Dokter. Masya Allah. Jelas Pak Irwan? Jelas materinya? Oke, sekarang sisanya tinggal coba sendiri, ya kan? Sama aja yang lainnya. Coba kita panggil sekarang. Ada Pak Heroyanto. Ini Pak Dokter nih. Pak Dokter di Batam. Pak Hero. Mana Pak Hero? Ada Pak Hero? Pak Heroyanto. Oke, belum jawab ya. Ibu Husnani. Oke, ayo Ibu. Sampai kata zikir. Zakaro menjadi zakir. Ayo Ibu. Zakir, zakirun, zakirun. Dibaca aja. Zakir, zakirun, zakirin, Ya. zakirah, zakirat. Ya, benar. Sekarang artinya. Zakir orang yang berzikir. Zakir orang yang berzikir. Zakirun orang-orang yang berzikir. Langsung dua-duanya, Bu. Zakirun, zakirin. Langsung kan sama artinya itu. Zakirun, zakirin orang-orang yang berzikir. Zakirah perempuan yang berzikir. Zakirat, zakirah perempuan-perempuan yang berzikir. Oke, Masya Allah. Ibu Husnani, jawab artinya. Ya. Zakirot. Perempuan-perempuan yang berzikir. Betul. Zakirun. Orang-orang yang berzikir. Nah, itu kalau kita ngaji di Al-Quran, itu sering di ujung ayat itu panjang-panjang kan? Kafirun gitu. Itu sering sekali di Al-Quran itu. Itu berarti pelakunya itu banyak. Pelaku itu banyak. Jelas Ibu Husnani? Iya. Nah, ya, lanjut lagi.
Kata berikutnya, kata yang ketiga, kata syukur. Nah, ayo. Ada Pak Husen. Ada Pak Husen Ya, Pak. Ada. Sekarang Pak, kata syukur Pak. Ayo. Syakir. Silakan Pak dibaca. Syakir. Syakiruna syakirin. Pak Husen itu Pak Husen untuk latihannya huruf di bagian belakang dibaca mati. Syakir, syakirun, syakirin. Untuk latihannya begitu, dibaca mati. Ayo. Syakir. Syakirun. Syakirin. Syakiroh. Syakirot. Oke, sudah benar Pak. Sekarang artinya Pak. Syakir orang yang bersyukur. Syakir orang yang bersyukur. Syakirun, syakirin, orang-orang yang bersyukur. Syakiroh, perempuan yang bersyukur. Syakirot, perempuan yang bersyukur. Oke, sudah benar Pak Husen. Sekarang Pak Husen, jawab artinya. Perhatikan panjang pendeknya ya. Ayo. Syakirun. Orang-orang yang bersyukur. Betul. Syakirin. Orang-orang yang bersyukur. Betul. Syakirot. Perempuan yang bersyukur. Masya Allah, luar biasa Pak Husen. Ya. Ini Bapak Masya Allah ya, saya perhatikan luar biasa apa latihannya. Bapak umur sudah 79 tahun ini Bapak sekalian. Benar Pak Husen ya? Tapi kelihatan Masya Allah bisa mengikuti program kita ini. Alhamdulillah. Seharusnya yang di bawah beliau lebih semangat lagi nih. Kan Alhamdulillah. Nah, oke ya. Sekarang kita pindah kata berikutnya, kata sabar. Ya. Kata sabar. Nah, coba Ibu Arneli. Ibu Arneli Jambi. Ada Ibu Arneli? Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ya. Oke Ibu. Ayo Ibu, kata sabar. Sobaro menjadi sobir. Orang yang bersabar. Arabnya dulu. Sobir, sobirun, sobirin. Sobir, sobirun, sobirin, sobirah, sobirat. Artinya? Sabir, orang yang sabar. Orang yang bersabar, pakai bersabar. Sabir, orang yang sabar, bersabar. Sobirun, sobirin, orang-orang yang bersabar. Sabirah, perempuan yang bersabar. Sobirat, perempuan-perempuan yang bersabar. Ya, jawab artinya. Ya. Ya, Pak. Sobirat. Perempuan-perempuan yang bersabar. Sobirin. Orang-orang yang bersabar. Nah, itu ada contoh ayat yang kita hafalkan, Bu. Innallaha ma'as-sobirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, bersama, sobirin. Orang-orang yang bersabar. Nah, itu dia kan. Orang-orang yang bersabar, kenapa? Sobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jelas Ibu Ardeli? Ya, barakallah, Ustaz. Jelas ilmunya, Bu? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya kata ilmu, kan? Ilmu, ya. Kan alima. Berubah, ya. Ibu Lela Asmara, Depok. Ibu Lela? Ya, ada Ibu Lela? Ada Ibu Lela? Oke. Nah, Pak Ihsan. Ayo Pak Ihsan. Ya, Ustaz. Oke, ayo Pak, sekarang kata ilmu Pak. Kan alima dia telah berilmu, menjadi alim, orang yang berilmu. Arabnya dulu. Alim. Alim, alimun, alimin, alimah, alimat. Ya, arti. Alim, orang yang bersabar.
Hah? Kok salah? Sama orang yang berilmu. Iya. Alimun, alimin, orang-orang yang berilmu. Alimah, perempuan yang berilmu. Alimat, perempuan-perempuan yang berilmu. Oke, jelas Bang? Jawab artinya. Alimun. Orang-orang yang berilmu. Alimat. Perempuan-perempuan yang berilmu. Nah, seperti begitu. Jelas Pak Ihsan? Jelas. Alhamdulillah. Berikutnya saya panggil Ibu Dwi. Ini ada dua nih. Ya. Dwi yang bukan Ibu Dwi Pertiwi ya? Iya. Oke, ayo. Ibu Dwi Pertiwi. Ayo, Bu. Yang amal ya, Ustaz? Ya. Amila, amil. Amil, amilun, amilin, amilah, amilat, amil. Orang yang beramal. Ya. Amilun, amilin. Orang-orang yang beramal. Amilah, perempuan yang beramal. Amilat, perempuan-perempuan yang beramal. Oke, ya. Jawab artinya Ibu Dewi. Amilun. Orang-orang yang beramal. Amil. Orang yang beramal. Ada Bu istilah apa? Amil zakat kan? Amil zakat. Apa tuh? Yeah. Orang yang bekerja di bidang zakat. Ya kan? Orang yang beramal di bidang zakat, itu amil zakat. Ya kan? Yeah. Itu dari situ diambilnya. Ya. Yeah, Amilat. Perempuan-perempuan yang beramal. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi inilah materi kita Bu hari ini. Ya. Nanti minggu depan semua mengulang polanya dan setor di grup kita. Ya, minggu depan semua mengulang pola tadi itu polanya ya, dan pilih satu kata untuk latihan. Misalnya kata sabar, udah sobir, sobirun, sobirin. Nah, ini tugas yang disetor untuk minggu depan. Jadi polanya dulu ya, fa'il, fa'ilun, fa'ilin, baru bebas pilih kata apa saja, lalu disetor di grup kita. Nanti minggu depan di sini kita akan juga latihan, ya, latihan insya Allah Taala. Oke ya. Nah ini kalau begini Bu, kita bisa latihan acak juga, ya, acak juga. Nah sekarang coba kita mau coba ya latihan acak. Misalnya, coba Pak Agus, mana Pak Agus? Ustaz. Oke, Pak Agus, ayo sekarang latihan menjawab acak, ya, menjawab acak ya. Jadi dari kata ini Pak, saya akan kasih sebuah soal, Bapak jawab ya. Pertama tebak dulu apa asalnya. Oh sabar, ilmu. Lalu tentukan arti lengkapnya, ya. Ayo, sobirin. Orang-orang yang bersabar. Oh, dari kata sabar ada Sabar. ya nun, berarti orang-orang yang bersabar, betul. Abidin. Orang-orang yang beribadah. Betul. Kemudian amilat. Perempuan-perempuan yang berilmu. Salah, bukan ilmu. Beramal, Ustaz. Ini hati-hati ya, dua ini mirip banget. Ya, ini kan saya bilang tadi, amilat. Ya, jadi perempuan-perempuan yang beramal. Oke. Jelas ya? Nanti minggu depan kita akan latihan seperti begini juga insyaallah taala, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah untuk hari ini materi kita telah selesai. Bapak Ibu, ini ilmunya insya Allah setiap halaman ada contohnya. Ya, ada contohnya. Walaupun tidak sebanyak lampau dan sekarang. Ya, kalau lampau dan sekarang itu Masya Allah banyak banget. Ini ada ya 2, 3 ya ditemukan. Ya gitu ya. Semoga bermanfaat ilmunya ini. Ya. Nanti sekali lagi minggu depan kita akan setoran yang ini. Ya. Oke. Demikian Pak, Ibu sekalian. Sebelum kita latihan menerjemahkan, apakah ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Silakan. Ya, jadi Bu, ini sekali lagi
dipakai untuk kata yang hurufnya 3. Kafir, kafara, kafir. Zolim, zolama, zolim. Ya kan? Fasik, fasako, fasik. Semua sama semua itu. Ya. Ada yang mau bertanya? Ustaz. Ya, silakan Pak Irwan. Mic-nya Pak Irwan, silakan. Jadi nanti kalau kita yang pada mengartikan lembar Al-Baqarah itu, iya. Nah, ini diperhatikan nih. Kalau ketemu yang belakangnya tak marbutoh atau tak terbuka, kita tulis perempuan atau perempuan-perempuan. Ya, P2, misalkan kafirots, P2 kafir. Ya kan gitu. Tapi sebenarnya gini Pak. Sebenarnya gini, apa tujuannya kalau Anda baca Al-Quran Pak, ya. Ketemu kata kafirun, Anda nggak perlu tuliskan O2, nggak perlu lagi. Ya, karena sudah tahu. Ya. Jadi sekarang Pak, ini sebenarnya mengurangi menuliskan tulisan di Al-Quran kita. Misalnya apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, ini kafirnya kata kafir. Jadi Anda tidak perlu terus kata kafirnya. Apalagi, oh ini kafirun, orang-orang yang kafir. O2, nggak perlu lagi. Jadi semua dikosongkan sekarang. Ya, jadi nggak perlu tuliskan Pak. Ya saya, ini berarti Anda udah ngerti. Kalau begini terjemahkan orang-orang yang. Ya, gitu. Jadi semua yang Anda sudah tahu ilmunya tidak ditulis. Ya, tidak ditulis. Artinya pakai ya Pak Ustaz. Ketika mau dipakai menerjemahkan, gitu pakai menerjemahkannya. Pakai ya. Ya. Jadi kalau Anda nulis, Pak, saya pahami Anda belum hafal ilmunya. Kalau misalnya ada materi nanti kafirun masih nulis O2, berarti dia belum hafal. Ya. Kalau sudah hafal seharusnya apa? Dikosongkan itu. Dikosongkan. Misalnya solihun. Oh, ini orang-orang yang soleh. Ya. Nggak perlu tuliskan di bukunya. Saya paham, berarti Bapak udah ngerti. Ya, kalau masih nulis, berarti belum paham itu. Belum hafal. Gitu. Makanya ditulis. Sehingga Pak, ini buku sebenarnya semakin lama semakin bersih dari tulisan. Ya. Rozakna dari kata rezeki. Rozakna pakai na, berarti KMT. Ya. Kalau sudah tahu rumusnya, dikosongkan. Nggak usah, kosong aja tuh. Ya, tapi di kepala Bapak udah ngerti. Ini artinya adalah kami telah rezekikan. Amanu. Saya lihat itu banyak peserta yang masih nulis artinya itu. Masih nulis artinya amanu. Kan sudah belajar kita. Amanu dari kata iman. Amanu ada waw di belakang. Pasti berkata lah. Udah, nggak usah tulis. Ya, nggak usah tulis. Tapi tahu mereka telah beriman. Kalau Anda nulis berarti ketahuan Anda belum hafal, gitu kan? Itu yang saya pahami. Sekali lagi, semakin lama semakin bersih dari tulisan ini. Ya, semua simbol-simbolnya, semua harus kita wakil yang bentuk singkatan. Itu kita nggak tulis kalau kita sudah paham materinya. Itu Pak Dokter, ya. Ya, sekarang kita break ya. Kita break sekitar 5 menit, ya. Lalu kita masuk untuk menerjemahkan lanjutannya, ya. Tapi kita akan mulai dulu ya untuk menjelaskan makna dari surah Al-Baqarah ayat 17. Kita belum menjelaskan, kita belum menerjemahkan, kita belum menjelaskan. Kita akan mulai dari itu dulu. Ya. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak Ibu Allah muliakan. Sekarang kita akan masuk ya. Untuk menjelaskan makna dari surat Al-Baqarah ayat ke-17. Ya. Kita sudah menerjemahkan nih dalam pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita akan jelaskan maknanya. Mathaluhum, permisalan mereka. Kamathalil ladzi, seperti permisalan orang yang istauqada naro, telah menyalakan api. Ya, telah menyalakan, garisnya hijau kan? Falamma adoat, maka tatkala adoat kan dia perempuan telah menerangi. Dia perempuan itu, ya. Karena ada tak sukun. Ini kita belum belajar ilmunya nih. Kita belum belajar ilmunya. Ya, maksudnya apa api? Jadi falamma adoat, maka tatkala api itu menerangi,
malahu apa yang ada di sekelilingnya, zahaballahu binurihim. Allah hilangkan cahaya mereka, wa tarakahum, dan membiarkan mereka fi zulumatin, di dalam kegelapan-kegelapan, la yubsirun, mereka tidak melihat. Yubsirun, yubsiruna, mereka melihat. Bapak Ibu, ayat ini masih berbicara tentang ciri orang-orang munafik. Ya, perhatikan ya, ini masih tentang orang munafik ini. Yang menampakkan keimanannya, ya, padahal dia menyembunyikan kekafirannya. Allah sudah berikan dia keimanan, bagus itu. Tapi dia tidak ambil. Bahkan dia ambil ke kekafiran. Allah berikan hidayah kepadanya, tapi dia nggak ambil. Ya. Kata Allah apa? Masalum perusahaan mereka, orang-orang munafik itu. Ya, perhatikan Pak ya. Jadi seperti permisalan sekelompok musafir. Bayangkan ya, ada musafir bepergian. 3 waktu malam hari. 3 malam hari, tentu mereka perlu dengan api sebagai penerang. Maka tatkala salah seorang di antara musafir itu istalqa dengan orang menyalakan api, oke, kan terang itu. Ya. Falamma adat, maka tatkala api telah menerangi mereka sekelilingnya, tiba-tiba zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka tersebut. Bayangkan Pak, ada musafir, ya, malam hari butuh api, sudah nyala itu, ya. Tiba-tiba Allah datangkan angin misalnya, lalu memadamkan api tersebut. Nih, Allah lenyapkan cahaya mereka tersebut. Dan akhirnya wa tarakahum fi zulumatin. Allah membiarkan mereka itu di dalam zulumat. Ini banyak, zulumat. Kegelapan. Pertama, kegelapan malam, 1. 2, kegelapan semakin malam, 2. 3, kegelapan tanpa penerang, tanpa lampu, tanpa api. Bayangkan bagaimana orang musafir begitu keadaannya. Akibatnya kata Allah, la yubsirun, mereka para musafir ini tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat kan? Akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Itulah keadaan para musafir. Bagaimana? Kalau ada para musafir yang sudah dapatkan cahaya kemudian Allah ambil, tentu mereka nggak bisa melihat. Nah, ini disamakan dengan orang munafik. Di mana persamaannya? Asalnya Allah telah memberikan mereka cahaya, yaitu Al-Quran. Itulah nar. Ya, cahaya kan? Ya. Yang bisa menerangi mereka. Tapi kemudian Allah hilangkan cahaya Al-Quran dalam diri mereka. Allah hilangkan itu. Ya. Dan akhirnya Allah membiarkan orang munafik hidup dalam kegelapan. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kebodohan, kegelapan kekafirannya. Akhirnya la yusirun, mereka tidak bisa melihat jalan kebenaran. Nah, itu Pak persamaan antara apa orang munafik dengan para musafir di sini. Ya. Sebenarnya telah diberikan cahaya Al-Quran, tapi kemudian Allah ambil. Akibatnya mereka tidak bisa melihat jalan kebenaran. Kalau musafir kan jalan pulang itu. Kalau munafik nggak bisa melihat jalan kebenaran untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu Bu sekalian, bagaimana Allah bermisal orang munafik dengan para musafir. Jelas ini? Oke. Lanjut. Ya. Apalagi summun bukmun umyun. Nah, bayangkan ini musafir. Ya. Dalam posisi apa? Dia itu dalam posisi tuli, nggak bisa mendengar. Kan kalau orang Pak mau musafir, dia bertanya, Pak, mana jalan ke Jakarta? Ya. Tapi orang tunjukkan ke sana Pak jalurnya itu, tapi dia nggak bisa mendengar. Dia juga bukmun, dia nggak bisa berbicara. Mau nanya orang jalan pulang nggak tahu dia nggak bisa ngomong. Dia itu umyun, buta, nggak bisa melihat. Bagaimana Pak? Akibatnya musafir ini la yarji'un, tidak bisa kembali. Yang nggak bisa pulang kampung, nggak bisa kembali ke rumahnya. Ya. Demikian pula orang munafik. Mereka itu sumun bukan umyun. Tapi jelas ini bukan hakikat, apa yang bukan hakikat. Tapi apa Pak? Tuli apanya? Tuli telinganya dari mendengar kebaikan. Ia mendengar, tapi mendengar
namun tidak mengambil manfaat daripadanya. Dia bisa berbicara, tapi dia nggak berbicara kebaikan. Dia bisa melihat, namun dia tidak mengambil manfaat dari apa yang dia lihat. Akibatnya orang munafik la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali kepada Allah. Makanya itu orang munafik susah bertobatnya, Pak. Susah kembalinya kepada Allah, susah bertobatnya. Kenapa? Karena faktor ini. Ya. Allah telah tutup semua hati, demikian pula pendengaran mereka tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Nah, berikutnya sekalian. Nah, ini kan tadi permisalan api ya. Sekarang ayat 19 ini permisalan air. Permisalan air. Ya. Bayangkan Pak, apa kata Allah? Itu orang munafik seperti apa? Atau seperti orang yang soyibin. Orang yang kena hujan lebat dari langit. Bayangkan ya, bayangkan ada musafir bepergian, turun hujan lebat dari langit. Nah, itu hujan mengandung apa? Pertama, zulumat, kegelapan kan? Biasanya kalau hujan itu kan apa? Semakin gelap ya keadaan itu. Nah, itu dia. Lalu ini hujan ini mengandung rodun, ada petirnya, ya, ada petirnya, suaranya itu, ya suara petir. Ada barkun, ada kilatnya, cahayanya itu, ya kan? Ya. Bapak Ibu, ketika para musafir ini mendapatkan kegelapan, ya, ada petir, ada kilat, maka yaj'aluna asabihum. Mereka menjadikan jari-jari mereka ini kemana? Fi azanihim. Ke dalam telinga-telinga mereka. Kenapa begini? Minasawaik, ya. Karena suara ini, sawaik, suara halilintar ini, ya kan keras banget. Hazarul maut, karena takut mati. Karena bisa pecah itu telinga, bisa mematikannya, bisa disambar mati, ya kan gitu. Karena ketakutan akhirnya apa? Mereka menjadikan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga karena suara petir ini, karena hazarul maut, takut maut. Nah, itulah keadaan para musafirin. Ya, para musafirin. Sama dengan orang munafik seperti itu juga, Pak. Seperti itu juga. Ya. Mereka ini seperti orang-orang yang mendapatkan hujan dari langit. Asalkan bagus tuh, Pak. Apa itu? Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Ya, seperti hujan dari langit yang asalnya memberikan manfaat. Tapi di sana ada informasi, ya, tentang sifat orang-orang munafik, tentang ciri orang-orang munafik. Wah, itu ketika didengar orang munafik pasti nggak suka. Nggak usah, itu nggak bagus itu. Ya kan gitu. Nggak mau dia mendengarkannya. Ya, jadi dia tutup kuping dia dari mendengarkan seperti begitu. Seperti itu. Kenapa? Karena ini hazarul maut, takut tersingkap jati dirinya yang sebenarnya sebagai orang munafik. Karena kalau ketahuan kan bisa apa ya? Bisa dibunuh. Ya, kan gitu, Pak. Kan gitu. Ya. Itulah kalau orang munafik. Maka Allah mengatakan, wallahu muhitun bil kafirin. Allah itu meliputi. Apa? Allah mengetahui orang-orang kafir. Artinya orang munafik itu orang kafir. Hati-hati orang munafik. Walaupun dia sembunyikan dia punya kekafiran, Allah itu muhit, Allah itu mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Ya. Dan memberikan kabaran kepada orang-orang yang beriman, waspada kepada mereka. Ya. Jadi kurang lebih makna daripada ayat ini. Ya. Menyebut tentang bagaimana keadaan orang-orang munafik seperti hujan dari langit tersebut. Ya. Masih lanjut, Bu, Bapak, ayat yang ke-20. Masih perumpamaan orang-orang munafik. Ya. Oke. Ketika hujan turun kan ada kilat, Pak, ya? Kilat. Nah, yakadul barku yakhtafu absaruhum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Benar, Pak, ya? Kan itu kalau kena orang kan bisa mati, bisa terbakar. Ya. Nah, kata hampir-hampir kilat itu menyambar mereka. Tapi para musafir butuh kilat, ya enggak? Kenapa? Ada cahayanya agar bisa melanjutkan perjalanan. Nah, kata Allah ini, kullama adha'a lahum, setiap kali kilat itu menerangi mereka, memberikan cahaya kepada mereka, masya Allah, mereka bisa berjalan, lanjutkan perjalanan. Tetapi wa idza azlama, apabila dia telah gelap, ya, jalan gelap, cahayanya hilang, mereka berdiri, mereka berhenti, tidak bisa melanjutkan perjalanan.
Kan gitu. Ya. Nah, itu sekalian sama dengan orang-orang munafik kira-kira begitu. Ya. Itu hampir-hampir ayat Al-Quran menyambar mereka punya diri. Ya. Artinya apa ya? Karena ayat yang bisa bicara masalah mereka tentu nggak enak. Ya. Kayaknya kayak kesambar petir. Pasti tersikap auratnya itu. Nah, kira begitu Pak. Ya. Tapi kalau ini Al-Quran ada kebaikan padanya, Masya Allah, mereka bisa berjalan. Artinya mereka bisa ambil manfaat daripada ayat tersebut. Turun ayat tentang bagi-bagi harta perang. Wah, itu senang banget tuh. Senang banget. Karena apa? Masya Allah, mereka bisa berjalan. Tapi kalau gelap, ayatnya isinya tentang ciri orang munafik, kaum mereka berhenti. Ya, mereka ketakutan. Ya. Jadi kira-kira begitu Bu. Ya, bagaimana mereka tuh ditimpa dengan ketakutan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya. Tapi apa kata Allah? Walau sya'allah. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah mau, itu orang munafik itu la zahaba bisamihim. Allah bisa saja menghilangkan pendengarannya. Demikian pula penglihatannya. Sama dengan musafir. Kalau Allah mau, itu musafir kena itu petir. Lalu membuat telinganya jadi tuli, membuat matanya jadi buta. Sama itu para munafik itu. Kalau dia tidak mengambil pelajaran, ya, dari apa yang dia lihat, apa yang didengar, maka bisa saja Allah itu zahaba. Allah itu menghilangkan pendengaran, demikian pula penglihatannya. Karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi ini intinya peringatan kepada orang-orang munafik itu Pak, hati-hati, ya. Jangan macam-macam dengan Allah. Kenapa? Allah itu maha berkuasa. Kalau macam-macam dengan Allah, nah, bisa jadi Allah kan ambil. Kamu punya pendengaran, demikian pula kamu punya penglihatan. Ya. Demikian sekalian, kurang lebih ya, mana ayat ini. Bapak Ibu, sampai di ayat 20 inilah ya, cerita tentang orang munafik. Jadi panjang banget ya. Dari ayat yang keberapa tuh? Dari ayat 67, ayat yang ke-8 bayangkan, sampai ayat yang ke-20. Masya Allah. Menceritakan tentang ciri orang-orang munafik. Ya. Ditempatkan di awal Al-Quran untuk menjadi kewaspadaan bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu kira-kira hikmahnya. Kenapa kok? Di awal Al-Baqarah itu kan, Al-Baqarah 5 ayat pertama untuk orang bertakwa, 2 ayat berikutnya 67 untuk orang-orang yang kafir asli, ya kafir ketahuan dia kafir. Tapi mulai ayat yang ke-8 sampai 20 orang munafik yang berbaju Islam namun menyembunyikan kekafirannya. Ya. Ini kurang lebih maknanya. Ya. Oke, sampai sini bisa difahami ya? Ya. Lanjut ya. Ayat ke-21. Nanti kalau pertanyaan bisa sampaikan sebentar ya. Saya jelaskan dulu ya. Oke. Sekarang Pak, masuk ayat ke-21. Ya. Ini sudah ganti tema ya, sudah ganti tema ini. Kata Allah, ya ayyuhanas wahai manusia. Sekarang Allah menyuruh semua manusia. Siapa? Yang sudah beriman, yang masih kafir, yang munafik. Allah menyuruh mereka, wahai manusia. U'budu rabbakum. U'budu, lihat garisnya hitam kata perintah. Dari kata ibadah. U'budu, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Jadi Allah menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak syirik kepada Allah. Kenapa? Dijelaskan. Allazi khalaqakum. Karena hanya Allah yang telah menciptakan kalian, wahai manusia. Ya kan? Hanya Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kalian. Bagaimana? Dengan cara menciptakan kalian. Ya. Apalagi sesudah itu, bukan cuma kalian. Wallazina min qablikum. Dan orang-orang sebelum kalian. Bapak, ibu kita, orang tua kita, hanya Allah yang ciptakan. Ya. Sekarang apa tujuannya? Allah suruh kita beribadah. Bapak sekalian, la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ya. Apa itu takwa, Pak? Yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menjadi tameng, penghalang dari neraka. Itu maksudnya, Pak. Jadi kalau dengar kata takwa, itu artinya apa? Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah dengan tujuan menjaga diri kita dari neraka. Jadi,
Dari ayat ini ada beberapa hal yang kita dapatkan. Pertama, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Tauhid. Nggak boleh syirik. Yang kedua, alasan kenapa hanya kepada Allah kita beribadah. Karena hanya Allah yang telah memberikan kenikmatan menciptakan kita. Yang ketiga, manfaat daripada ibadah. Yaitu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang Allah jaga dari neraka. Maka sebenarnya Bu, ini kalau kita pahami akan berikan semangat kepada kita untuk beribadah apapun juga. Semangat sholat. Kenapa sholat? Karena Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Kenapa sholat? Takwa. Agar Allah jaga kita dari neraka. Berinfak. Kenapa berinfak? Karena Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Apa tujuannya? La'alakum takun. Agar bisa menjadi orang bertakwa yang Allah jaga dari neraka. Dan seterusnya. Ya, itu kira-kira maksudnya ayat-ayat ini. Ya. Ayat 22, lanjutan, alasan lain. Kenapa hanya kepada Allah kita beribadah? Tadi kan pencipta. Berikutnya, allazi ja'ala lakumul arda firasa. Hanya Allah yang telah menjadikan bumi ini untuk kita sebagai firash, hamparan. Ayo, kira-kira Pak Syair, maksudnya apa itu Pak Syair? Allah yang telah beri kenikmatan, jadikan bumi sebagai hamparan. Ayo, maksudnya apa? Pak Syair. Hah? Untuk kita Hamparan. hidup. Betul. Jadi ini maksudnya adalah tempat tinggal kita. Allah hamparkan ini bumi, oke? Agar kita bisa tinggal di bumi ini. Masya Allah, ya kan? Masya Allah. Lalu wassama bina, dan langit ini sebagai binanya, bangunannya, ya. Langit bangunan tanpa tiang yang kita lihat, ya kan? Gitu. Apalagi dan Allah anzala minas samai ma'an. Allah turunkan dari langit air hujan. Lalu Allah mengeluarkan dengan air ini minas samarot, berbagai macam buah-buahan. Ada buah apel, buah anggur, buah kurma, banyak banget. Ya. Manfaatnya kita tahu kan, memberikan kesegaran, memberikan kesehatan, ya, menghilangkan penyakit. Kita tahu semua itu manfaatnya. Samarot, buah tersebut. Hanya Allah yang buat itu dari air tersebut. Nah, ini semuanya rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Oke? Makanya Bapak Ibu sekalian, karena hanya Allah yang berikan semua ini, maka fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Sekutu-sekutu, jangan. Ya, subhanallah. Subhanallah. Hanya Allah yang kasih kita kenikmatan, Bapak Ibu sekalian. Maka kata Allah, la taj'alu lillahi andadan. Jangan jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Orang kafir menyembah berhala, ya. Datang ke dukun-dukun, ke paranormal. Subhanallah, ya. Karena hanya Allah yang berikan. Ya. Ini nih, ya. Ini harus ada, tidak ada yang bisa memberikan kecuali hanya Allah. Ya. Ini Allah ingatkan orang-orang kafir pada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini. Ya. Syukuri kenikmatan Allah. Dengan cara apa? Jangan jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Allah nggak pernah mengharap dari kita apa yang kita punya, nggak pernah. Yang penting apa? Tauhid. La taj'alu lil andadan. Jangan jadikan bagi Allah sekutu wa antum ta'lamun. Pada kalian mengetahui. Apanya? Mengetahui hanya Allah yang memberikan semua itu kepadamu. Ya, itu kira-kira maknanya, Pak. Jadi luar biasa, Bu. Ini pesannya apa? Ingat kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan. Caranya bagaimana? U'budu rabbakum. Beribadah. Makanya kalau orang ngerti itu semangat, ya. Semangat beramal soleh, semangat sholat berjamaah di masjid, semangat sholat malam, semangat belajar, semangat mengajar. Karena mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, ini hikmah yang bisa kita dapatkan kalau kita bacain ayat. Ya. Kalau ada orang malas-malasan beribadah, tanpa dia sadari, dia nggak mensyukuri kenikmatan Allah. Ya. Semangat malas berinfak, tanpa dia sadar dia nggak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Ya, ya, kira-kira itu. Ya, oke, lanjut. Nah, ayat ke-23. Nah,
masih orang-orang kafir ya. Apa kata Allah? Orang kafir yang menolak Al-Quran dan menolak kenabian Muhammad SAW. Kata Allah, wa in kuntum fi raibin. Wahai orang-orang kafir, jika kalian masih berada dalam keraguan, masih ragu-ragu, mimma nazzalna ala abdina. Dari Al-Quran yang kami telah turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, kamu masih ragu-ragu itu dari apa? Dari Al-Quran, maka fa'tu bisurah, maka datangkanlah satu surat saya. Ayo buat satu aja seperti Al-Quran. Ayo buat, datangkan satu surat saja seperti Al-Quran. Ya, seperti Al-Ikhlas lah. Seperti Al-Kafirun lah. Ya. Atau yang paling pendek seperti Wal Asri. Bisa enggak? Gitu. Allah nantang ini. Kalau perlu, wada'u syuhada'akum min dunillah, panggil semua penolong-penolong kalian. Yang jago-jago bersyair itu. Jago-jago bersyair. Tapi min dunillah, selain Allah. Jangan panggil Allah. In kuntum shadiqin. Jika kalian, orang-orang yang benar dalam pengakuan kalian, yang mengatakan, itu Al-Quran buatannya Muhammad. Kalau buatannya Muhammad, ini kan manusia, kamu pasti lebih jago. Nah, ayo. Ya. Jangan sendirian, bareng-bareng, rame-rame buat seperti Al-Quran. Jangan 30 juz. Ya. Satu surat aja deh. Bisa nggak kamu? Nah, ayat 24. Apa kata Allah? Fa in lam taf'alu. Maka jika kalian tidak bisa mengerjakan. Nggak bisa membuat. Ya. Dan apa? Walan taf'alu, lan taf'alu. Dan tidak akan kalian bisa membuat seperti Al-Quran. Walaupun cuma satu surat. Ya. Kalau begitu maka fattakunar. Maka takutlah kalian kepada neraka. Ya. Bagaimana? Jangan kafir. Jangan tolak Muhammad. Jangan tolak Al-Qurannya. Ya. Takutlah kepada neraka. Karena kalau kalian masih begitu, ini bisa jadi sebab masuk neraka. Takut kepada neraka. Allati waquduhan nasu wal hijara, yang bahan bakarnya itu siapa? Satu adalah anas, manusia. Bahan bakarnya itu neraka adalah manusia. Yang mana? Manusia yang kafir, manusia yang munafik, manusia yang musyrik. Ya. Demikian pula wal hijara, batu. Batu yang mana? Ya, batu-batu yang dijadikan sebagai sembahan. Jadi bukan semua batu, ya. Batu-batu yang jadi sembahan itu yang jadi bahan bakarnya. Nah, dan ini neraka uiddat, telah disiapkan oleh Allah. Siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Bagi orang-orang yang kafir kan? Kafirun, kafirin. Itu orangnya banyak. Lihat garisnya biru kan? Kafirin, kafir, kafirun, kafirin. Orang-orang yang kafir. Maka neraka ini telah disiapkan oleh Allah. Ya, bagi siapa? Lil kafirin, khusus bagi orang-orang yang kafir saja. Ya. Oke, ya. Jadi Bapak sekalian, masya Allah, ya. Jadi intinya ayat ini berisi peringatan kepada orang-orang kafir, ya, untuk segera insaf, untuk segera beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena apa? Karena orang nggak bisa mendatangkan seperti Al-Quran, nggak bisa itu. Ya. Dan kalau kafir, ini bahaya nih, fatakunar, hati-hati diancam dengan neraka. Yang begini keadaannya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bapak Ibu, demikianlah kurang penjelasan singkat ya, tentang makna ayat ini. Memang ini kita buat secara singkat saja, ya. Yang penting Anda bisa memahami secara global maksud daripada ayat-ayat ini. Lalu mau diapakan ini ayat, ya, untuk kehidupan kita. Ya, oke. Sekarang, kita mau latihan ini, sebutkan apa hikmah-hikmahnya. Pak Irwan. Oke. Pak Irwan, dari ayat ke-21 ini dan seterusnya, apa hikmah pelajaran yang Pak Irwan dapatkan untuk hidup Bapak? Satu, kita bertauhid hanya kepada Allah lah. Betul ya. Ini cara gini, Bu. Apa ini? Oh, satu, bertauhid hanya kepada Allah. Dua, kita mensyukuri. Betul, mensyukuri. Karena hanya Allah yang menciptakan dan memberikan semua rezeki-rezeki ini. Yang ketiga, apa lagi Pak? Ada lagi? Disuruh jadi orang yang benar. Ya, jadi orang yang benar.
Jangan ragu dengan apa yang datang dari Allah, ya. Oke. Lalu kita harus menjadi orang, jangan seperti orang munafik, orang kafir. Tapi yang ragu-ragu, kita harus orang yang yakin kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ya, dan seterusnya. Ini sangat banyak kalau mau dicari, sangat banyak. Nah, itu contoh yang Pak Irwan sebutkan tadi, ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita masuk, ya. Kita masuk, ya, untuk menerjemahkan lanjutannya itu ayat yang ke-25, ya. Alhamdulillah. Ini Masya Allah, ini sudah ada beberapa peserta yang setoran terjemahan 25 sampai dengan 26. Oke. Sekarang saya minta kepada Ibu Kencana ada? Ada Ibu Kencana? Oke. Ibu, coba diterjemahkan ayat yang ke-25. Wah, ini 4 baris ini. Anda perhatikan, ini panjang tapi sebenarnya banyak kata yang kita sudah tahu artinya. Yang warnanya merah, yang warnanya biru, Bu, kita sudah tahu artinya nih. Ya, lanjut. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ibu dipotong-potong, Bu, dipotong-potong ayatnya. Wabasyiril ladzina amanu diterjemahkan, gitu ya. Wabasyiril ladzina amanu. Dan berilah kabar pada mereka orang-orang yang beriman. Wa 'amilus sholihat. Dan orang yang beramal soleh. Iya, oke. Anna lahum jannatin tajri, bahwa mereka diberi surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sebentar, Bu. Anna lahum jannatin. Coba terjemahkan. Lahum jannatin, mereka diberi surga-surga. Anna bahwasanya, lahum bagi mereka surga-surga. Bahwasanya lahum kan bagi mereka. Ya, lahum bagi mereka surga-surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri sungai-sungai. Apa tajri artinya? Di bawahnya. Bukan tajri. Tajri. Mengalir. 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 Nah, ini mengalir tajri. Oke, lanjut. Mengalir. Min tahtiha. Dalam tahtiha di bawah. Dari bawahnya. Di bawahnya. Al-anhar. Al-anhar. Sungai-sungai. Oke, lanjut. Kullama ruziku. Kullama ruziku. Tiap kali rizki. Ruziku. Mereka diberi. Lihat, Bu. Dari kata rezeki, hijau 2 garis seperti pasif. Mereka telah diberikan rezeki, kan? Ya, kullama ruziku, mereka telah diberikan rizki. Minha. Darinya itu haid sama dengan hu, minha, darinya surga maksudnya. Darinya. Min samaratin, buah-buahan. Ya. Rizkon. Rizki. Ya. Qalu, mereka berkata. Ya, hadzal ladzi. Orang-orang. Hadza. Ini. Sudah belajar, Bu. Haza ini. Ada orang-orang. Allazi, orang yang. Tapi sini artinya bukan orang, artinya yang. Ini yang. Rusikna. Yang telah diberikan. Ini kan rezeki. Kami telah direzekikan. Inilah yang telah direzekikan kepada kami, ya kan? Ya, min qabl, sebelumnya. Sebelumnya. Oke, terus wa utubihi.
wa utubihi. Tuh, lihat garisnya apa? Hijau, 2 garisnya. Dan telah diberi kepada kami. Dan mereka telah diberikan. Mereka telah Diberikan apa? Bi dengannya kan maksudnya mereka telah diberikan rezeki. Mutasyabihan Yang serupa. apa Ibu? Walahum. Mutasyabihan dulu terjemahkan. Oh ya, mutasyabihat bermacam-macam. Ah, bukan. Ini dia punya 2 arti. Di sini bukan bermacam. Arti yang kedua, apa? Yang serupa. Serupa, yang serupa. Yang serupa. Oke, terus walahum Fiha. Dan ini mudah Bu, warna merah ini. Walahum. Apa? Dan sungguh. Bukanlah sungguh. Inilah biasa. Bidangan bagilah bagi lahum. Bagi mereka. Dan bagi mereka. Iya, jadi kalau walahum. Dan bagi mereka. Betul. Fiha. Iya. Lalu. Bukan. Fiha. Di dalamnya. Fiha di dalamnya. Azwajun. Fiha azwajum mutahharah. Ini azwajun kabiru. Apa azwajun? Azwajun pasangan-pasangan. Betul. Mutahharah. Mutahharah yang disucikan. Ya, yang disucikan. Dia kata toharo kan? Dia kata toharo. Yang disucikan. Wahum terus. Wahum fiha khalidun. Dan mereka fiha di dalamnya. terus khalidun kekal. Kekal kan? Ini Bu, khalidin tuh kan? Khalidin, orang-orang yang kekal. Dan mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Disingkat, dan mereka di dalamnya kekal. Oke. Ibu. Dan di dalamnya mereka orang-orang yang kekal. Ya, jadi asalnya itu kan kata pelaku tuh Bu. Pelakunya orangnya banyak kan? Khalidin, orang-orang yang. Cari di kamus kekal. Ya, oke ya, alhamdulillah. Masya Allah ya. Sudah bagus Ibu ya, Ibu Limina. Bapak Ibu, perhatikan ini. Bagus. Kurang bagus, Ustaz. Ya, sudah bagus. Dulunya kan Ibu nggak tahu nih. Sekarang sudah lumayan Ibu tahu kan? Ya. Kalau untuk ukuran pemula Ibu, ini sudah lumayan nih. Ya kan Bu? Oke. Kesulitan untuk merangkainya. Kalau ya, ini butuh latihan Bu, butuh latihan. Ya. Oke. Bapak Ibu, perhatikan nih. Ini kalau kita perhatikan, Masya Allah, ilmunya terpakai setiap baris. Tuh yang warna merah. Ya. Lalu ada kata Bashir, garis hitam kan kata perintah. Sampaikanlah kabar gembira. Amanu, sudah belajar. Amanu. Ada wawu, mereka telah. Dari kata iman, mereka telah beriman. Amilu, dari kata amal. Amilu ada wawu, mereka telah beramal. Solehah. Ini dia ilmunya tadi Pak. Kata pelaku. Soleh, solihun, solihin. Solehah, solehat. Perempuan-perempuan yang soleh. Tapi di sini maksudnya apa? Amalan-amalan yang soleh. Dan mereka telah beramal amalan-amalan yang soleh. Apalagi ruziku dia kata rezeki. Rozaku. Mereka telah memberi rezeki. Ini ini pasif. Mereka telah diberi rezeki. Kan? Qalu tuh sudah 5 kali berulang. Mereka telah berkata. Ruzikna, rozakna, kami telah rezekikan. Ini dia 2 garis pasif. Berarti kami telah diberi rezeki. Masya Allah. Lalu mutasyabihan yang serupa. Oke. Bapak Ibu, ini saya mau koreksi ya. Terjemahan kata azwajum mutahhara. Ini saya perhatikan. Banyak yang menerjemahkan itu mutahhara yang suci. Yang suci. Ini lebih cocok apa? Yang disucikan. Ya, jadi pasangan-pasangan yang disucikan. Bukan suci, yang disucikan.
Dia kata toharo. Lalu lihat ilmunya terpakai di sini kan Pak. Khalidun, khalidin. Nih, ini contohnya Pak. Ya sebenarnya kalau sudah belajar, Anda hanya menuliskan perbuatannya itu kekal. Tidak perlu lagi tuh Pak, O2. Nggak perlu. Karena Anda sudah tahu, kalau belakang itu waw nun, pasti orangnya banyak. Dan mereka di dalam surga, khalidun, adalah orang-orang yang kekal. Itu asalnya begitu. Disingkat menjadi, dan mereka di dalam surga kekal. Ya, nah demikian. Jelas ya? Apa ininya? Terjemahannya? Ada yang bertanya terjemahannya? Oke, sekarang lanjut ya. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, Pak Syair. Tentang Ini. terjemahan dulu. Iya, tentang terjemahan ini as-solihat ini. Ya, Kenapa di sini as-solihat? Ini kan berarti perempuan ya, Ustaz? Oke, ya. Betul, Bapak Ibu. Jadi asalnya ini solehat, ya. Perempuan-perempuan yang soleh. Ya kan? Yang baik. Tapi ini nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin ditanya perempuan. Karena, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka telah beramal perempuan-perempuan yang soleh. Bukan begitu maksudnya. Ini Pak, betul polanya adalah pola perempuan-perempuan. Tapi maknanya bukan perempuan manusia. Tapi apa? Amalan-amalan. Ya itu. Amalan-amalan. Puasa, zakat, haji. Itu. Maka terjemahkan apa? Dan mereka telah beramal amalan-amalan yang soleh, yang baik. Gitu. Nah, ya kita belajarnya pokoknya pola perempuan, betul, itu benar. Tapi ketika praktiknya, Pak, maksudnya bukan perempuan, tapi apa? Amalan. Tapi bentuknya juga banyak. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Oke, Pak Syair, yang lain? Ya. Ustaz, mau tanya Ustaz. Siapa? Ada? Saya Bu Dwi ya. Oke, silakan yang, Ibu. Yang mutasyabiha itu, yang Ya. serupa itu maksudnya buah-buahan waktu di dunia gitu, Ustaz. Ya, jadi serupa dengan buah di dunia, tapi hakikatnya berbeda. Jadi hanya bentuknya yang sama, hanya serupa doang bentuknya, tapi lezatnya lebih lezat buah di surga. Itu maksudnya. Ya. Oh iya, iya. Ya. Ya, Ustaz. Ibu, ini saya belum menjelaskan ya. Saya belum menjelaskan, saya belum menerjemahkan ini. Sebentar penjelasannya. Lanjut, ayat 26. Oke, siapa yang menerjemahkan? Ayo. Pak Hero, ada Pak Hero? Pak Hero Yanto, Batam. Nah, ini panjang ya. Kita bagi dua nih, dua orang yang terjemahkan. Ada Pak Hero? Nggak ada ya? Kalau begitu Ibu Wardah. Ada Ibu Wardah? Mana Ibu Wardah? Nggak ada. Ya. Ibu Yulia. Boleh Bu Yuli? Tapi nggak bisa Ustadz, seadanya ya Ustadz. Nanti kita bantu. Ini kan Ibu sudah setoran nih Bu, di video udah ada. Iya, tapi masih agak salah-salah. Pelan-pelan. Ini dilihat aja bukunya. Iya. Allah. Ini sebagian Anda sudah tahu, sebagian belum kan? Innallaha la yastahyi. Oke, artinya? Sesungguhnya Allah tidak malu. Betul Ustaz. Betul, malu. Terus, an yadriba? Aniyat riba akan membuat an itu kan bahwa atau untuk membuat. Untuk membuat masalan semisalnya ma bukan ba'udotang. Bukan, ini Ibu ini namanya ma apa saja? Apa yang? Apa yang? Apa saja? Oh. Terus ba'udot? Masalah ba'udotang fama fauqoha. Semisal apa saja nyamuk ya Ustadz. Betul, nyamuk, ba'udot nyamuk, fama fauqoha. Fama fauqoha. Fama. Lalu apa yang? Lalu apa yang fauqoha itu di atasnya? Iya kan? Fauqo di atas amma
Iya, fauqoha, Adapun ini dia. Fauqo di atasnya. di Ya, betul, atasnya. di atasnya. Terus fa'amma lazina. Fa'amma allazina amanu. Nah, ini gampang ini. Maka adapun orang-orang yang mereka telah beriman, Betul. Faya'lamuna. faya'lamuna, maka mereka mengetahui Oke, annahul haqqu. annahu haqqu mir rabbihim. Maka mereka bahwasanya kebenaran dari Tuhan, Annahu. Tuhannya. Annahu. Bahwasanya dia kan annahu, Ibu. Annahu, bahwasanya dia benar, gitu. bahwasanya dia benar. Min rabbihim. Min rabbihim, dari Tuhannya. Him. Him, Hudiyahum mereka. Sama him mereka. Tuhan mereka. Tuhan mereka. Oh, salah saya. Saya Tuhan. Ya. Kan orangnya banyak, Bu. Him sama dengan hum, mereka. Bukannya. Ya, Ini apa dia itu jamak. Banyak orangnya. ya. Lanjut. Wa amma allazina kafaru. Ya. Dan adapun orang-orang yang kafir, Oke. sama, oh ya. Fayakuluna, maka mereka berkata, Maza aradallah. Maza aradallahu. Maza apa artinya maza? Maza apa? Apakah? Kata-katanya. Apakah maksud Allah? Apa roda? Maksud Allah juga ini kata kerja, Bu. Roda, apakah yang Allah inginkan? Allah Apakah maksudkan. yang Allah maksudkan gitu ya? Apa yang Allah inginkan? Bihaza masalah. Bihadza masalah. Bihaza. Ini kan jelas warna merah. Dengan Ya. ini. Dan dengan semisal ini. Dengan ini sebagai permisalan. Oh, dengan ini sebagai pemisalan. Jadi apa yang Allah inginkan dengan ini sebagai permisalan. Oke, lanjut. Yudhillu bihi katsiran. Yudhilu bihi katsir. Tuh, ada ya di depan. Yudhillu apa? Yudhillu. Yudhilu, menyesatkan. Dia menyesatkan, kan, Bu? Iya. Dia Menyesatkan. kan? Yaf'alu, dia menyesatkan dengannya katsiran. Tuh, kata orang biru, Bu. Banyak. Katsiran banyak. Katsiran artinya banyak. Ya, banyak. Artinya kebanyakan orang. Wa yahdi bihi katsiran. Wa yahdi dan yahdi dia kata hidayah. Dan jadi dia memberi hidayah. Dan memberi hidayah. Dia bihi katsiran. Banyak. Banyak orang. Banyak orang. Oke, terus Wa ma yudhilu bihi. Wa tu dan ya Ustaz. Dan banyak. Dan. Ya. Kalau ma bukan. Kok banyak? Wa ma yudhilu. Ya, betul, bukan. Tidak di sini cocok. Tidak. Dan tidaklah. Dan tidaklah menyesatkan. Ya, bihi. Tidak menyesat. Dan dia tidak menyesatkan dengannya. Tidak menyesatkan. Dan bihi. Tidak dengan. Bihi dengan. Dengannya. Bi. Dengannya kan bihi. Iya, bihi dengannya. Ila al-fasikun ila al-fasikin. Ila atas kan Ustaz? Bukan illa kecuali. Oh iya, kecuali. Kecuali al-fasikin. Kecuali orang-orang yang fasik. Fasikin. Kecuali orang-orang yang fasik. Betul tuh. Orangnya banyak.
Orangnya banyak kan, Bu? Kan fasik, fasikun, fasikin. Tuh, ini muncul ya kan? Fasik, orang yang fasik, fasikun, fasikin. Nih, fasikin. Orang-orang yang fasik. Dan Allah tidak menyesatkan dengannya illa Kecuali orang-orang yang fasik. kecuali orang-orang yang fasik. Ya, cuma kata baru, kata fasik ini ya. Tapi polanya sama, kata pelaku. Ya, oke ya. Saya ulangi Bu ya. Ayat 26. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahi tidak malu. Tuh kan. Yastahi kan ada ya, dia malu, yaf'alu, yastahi dia malu. Sesungguhnya Allah tidak malu, Allah bahwa atau untuk Allah tidak malu untuk membuat masalan permisalan apa saja. Nah, ini banyak kan apa yang. Sini bagus siapa? Permisalan apa saja. Allah nggak malu buat permisalan apa saja. Termasuk ba'udoh, nyamuk. Nah, jadi buat permisalan dengan nyamuk. Allah nggak malu. Fama fauqoha, lalu apa yang di atasnya nyamuk? Apa yang lebih gede apa nyamuk? Gitu ya. Atau yang lebih atau di atas apa? Yang lebih hina daripada nyamuk. Itu bisa dua maknanya. Bisa di atasnya yang lebih gede, ya, atau di atasnya yang lebih hina, yang lebih remeh daripada nyamuk. Ya. Maka adapun orang-orang yang mereka telah beriman, faya'lamuna, tuh, ya'lamuna, mereka berilmu, ya kan? Adapun orang beriman, maka mereka mengetahui annahu, bahwasanya dia permisalan itu hak benar dari Tuhan mereka. Dan adapun orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Dan adapun orang-orang yang mereka telah kafir, fayakuluna, maka mereka berkata, yakuluna, kata-kata sekarang. Maka mereka berkata, maza aradallah, apakah yang Allah maksudkan? Apa yang Allah inginkan dihadza dengan ini? Apa maksud Allah ini buat permisalan pakai nyamuk? Yudil dia, kan ada ya, kan yaf'alu, ya itu dia. Dia Allah menyesatkan dengannya permisalan katsiran banyak. Maksudnya adalah banyak orang. Tapi Allah juga yahdi, hidayah, memberikan hidayah dengannya permisalan siapa? Katsiran banyak orang. Tapi wa ma yudillu bihi, Allah tidak sesatkan. Ini maknanya ma tidak. Kan ma bukan illa kecuali, ma bukan atau ma tidak. Dan tidaklah yudillu di sesatkan bihi dengannya. Permisalan illa kecuali fasikin, orang-orang yang fasik. Nih, fasikun, fasikin. Orang-orang yang fasik. Oke, sekalian. Untuk hari ini, ya, kita sudah menerjemahkannya. Minggu depan kita akan jelaskan maknanya. Ya, maknanya minggu depan insya Allah Ta'ala. Lalu tugasnya untuk minggu depan, saya akan dikerjakan ya, terjemahkan ayat 27 sampai dengan ayat yang terakhir, halaman ini. Sampai ayat berapa tuh? 29. Jadi terjemahkan ayat ke-27 sampai 29. Nah, Bapak Ibu, nanti saya mengharapkan Ibu, ketika diterjemahkan, kalau ada kata yang suruh kita artinya, nggak usah tuliskan artinya. Contoh ini ya, allazina, orang-orang yang, tidak perlu Anda tuliskan orang-orang yang di situ, kosongkan. Ini Bu, yang kuduna, kan kata warna hitam ya. Tapi Anda sudah tahu, itu ada apa? Ada ya di depan, ada wawun di belakang. Pasti mereka. Anda cari kamus, apa tulisannya? Kudu. Mereka membatalkan. Udah belajar, tadi udah tahu, kan? Kenapa? Cirinya apa tuh? Ada ya di depan, ada unun. Kalau sudah ingat, jangan tuliskan. Itu. Jadi asalnya mereka membatalkan, mereka melanggar. Tapi di sini kata mereka, Ibu sudah tahu. Dari mana? Dari cirinya itu ada ya di depan, ada wawun di belakang. Sama. Yaqta'una, ini pasti mereka. M kan? Cari di kamus, mereka memutuskan. Jadi nggak perlu Ibu tuliskan
mereka memutuskan, nggak usah, cukup memutuskan aja. Karena mereka yang ketahuan. Ya. Yufsiduna, tuh kan? Mereka juga di kamus apa? Merusak. Cukup merusak aja tuliskan. Mereka nggak usah. Ini ulaika humul khasirun. Ini pasti apa? Pasti orang-orang yang ini. Kan khasir. Apa? Cari di kamus rugi. Cukup tuliskan apa? Rugi. Tapi di terjemahan ya, Anda tahu ini ruginya banyak. Orang-orang yang rugi. Itu boleh saya maksudkan, semakin lama semakin sedikit yang kita tuliskan di sini. Karena sudah belajar itu pola-polanya. Oh, ini lampu cirinya begini, sekarang begini, dan pelaku cirinya begini. Ya, gitu. Tinggal Ibu coba susun terjemahannya, dan silakan bandingkan dengan terjemah kementerian. Nah, baru nanti di kelas lah kita akan cek caranya menerjemahkan, caranya merapikan terjemahannya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini selesai kita belajar. Ibu, sudah halaman berapa ini, Bu? Halaman kelima nih, betul ya? Halaman kelima. Oh, luar biasa, Bu. Sudah halaman kelima kita belajarnya. Bu, ya, kelima ini sudah cukup banyak kita belajar setiap halaman, setiap baris. Makanya saya berharap usahakan kuasai semua yang telah kita pelajari. Yang warna merah itu harus hafal kuat. Lampu sekarang harus hafal kuat karena ilmunya pasti muncul. Ini kan nampak sekali nih, Bu. Ya, di setiap baris bahkan sudah muncul. Ya, oke. Sebelum penutupan ada yang mau bertanya? Silakan. Pak Ustadz. Ya, Pak Irwan. Saya mau tanya yang tadi Pak Ustadz jelasin ketinggalan mencatat. Ya. Jadi ayat yang pertama sampai ke berapa tentang. Ya, jadi gini, Bu. Oh iya. Ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Wow. 1 sampai ayat 5 itu tentang kan? Putus-putus Pak Ustadz. Iya, putus-putus ya. Lalu ayat 67 dua ayat. Hah? Orang yang benar kafir. Jadi 67 itu orang kafir asli. Jadi ketahuan dia orang kafir. Kristen, Yahudi, orang Hindu, Buddha itu orang kafir dalam agama kita. Ya, istilahnya orang kafir. Ya. Lalu mulai ayat yang ke-8 sampai dengan 20 itu orang munafik. Ya. Munafik. Orang munafik. Oh, lebih banyak kan orang munafik itu? Ayatnya. 1 sampai 5 tadi. Sampai 5 putus-putus Pak Ustadz. 1 sampai 5 orang bertakwa. Oh, takwa. Hudal lil muttaqin. Tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Syukron Pak Ustadz. 67 orang kafir asli ya, asli kafir. Ketahuan dia orang kafir. Kafir asli. Orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha itu Ustadz putus-putus. kita istilahnya orang kafir dalam bahasa agama kita. Ya. Ustadz? Halo? Ya, ayat yang ke-8 sampai dengan 20. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 tentang orang-orang munafik. Ya. Cukup ya, Bapak sekalian? Untuk hari ini cukup ya? Oke. Tetap semangat Bapak sekalian ya. Minggu depan sudah setengah perjalanan kita lalui ya. Lalui. Semoga Allah berikan keberkahan kepada semua kita. Demikian sekalian. Minggu depan kita terakhir ya Ustadz. Oh gini Bu, apa Bu? Bukan, masih lanjut. Kita sampai 20 Ibu, sampai 20 ya. Cuma ini kan Bu, kita bagi dua Bu. 10 yang pertama dulu, baru 10 yang kedua. Jadi kita program 20 pertemuan, cuma kita bagi ya 10 dulu, ya yang siap silakan lanjut untuk yang berikutnya ya. Untuk menghantamkan juz 1 itu 20 pertemuan ya. Oke. Ustadz boleh tanya Ustadz, satu Ustadz. Ya, antar ya Ibu Tris, kita tunggu majelisnya, nanti yang mau bertanya silakan bertanya ya. Ayo. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.